pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dampak hujan deras, banjir masih merendam kawasan Gria Mukti di Samarinda. Kisah pilu anak korban longsor tentang pesan terakhir sang ibu sebelum bencana merenggut 4 anggota keluarganya. Ditinggal penghuni yang tengah melaut, 3 rumah di Pantai Amal Tarakan ludes terbakar. Seperti inilah suasana lokasi bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Belimau Raya, Samarinda Utara. 4 jiwa yang terdiri dari seorang ibu dan 3 orang anak tewas tertimpa longsor. Jasad para korban ditemukan petugas gabungan dalam pencarian hari kedua. Salah satu anak mendiang yang masih hidup menyatakan, saat kejadian dirinya berada di Empang. Sebelumnya sang ibu sempat beberapa kali menghubungi dirinya melalui telepon dan pesan via WhatsApp. Dalam pesan itu mendiang sang ibu sangat ingin makan kepiting. Ia meminta agar kepiting itu harus dibawa dari Empang yang dijaga oleh ayah dan dirinya. Sayangnya, sebelum keinginan tersebut terwujud, sang ibu bersama kakak dan 2 adiknya tewas tertimbun longsor. Yang biasanya mama itu jarang chat, tiba-tiba ngechat terus. Ngechat terus ya? Semingguan ini full ngechat? Baru yang sorenya Sebelum kejadian? Apa chat beliau, Mbak? Hah? Chatnya apa isinya? Kangen atau apa? Cerita mau dibawakan kepiting. Minta bawakan kepiting. Oh, mama minta kepiting. Kita pengen makan kepiting. Terus jawabannya apa? Aku bilang iya, nanti kalau naik ke bawah. Kalau sama adek akrab aja, Mbak ya? Akrab aja ya. Salah satu tetangga korban mengaku trauma atas bencana longsor itu. Mereka merasa kehilangan karena keluarga ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Mereka mengaku kerap diberikan makanan oleh korban. Mengingat seluruh kenangan tersebut, Mila, tetangga korban, tak kuasa menahan sedihnya. Shock atau Trauma. Iya, trauma kayak apalagi kan makan korban, tetangga lagi sudah dekat. Apalagi satu kampung kan. Oh, satu orang kampung ya? Sulawesi juga dia. Hati ikut merasakan lah, Mbak ya? Sedihannya. Ya Allah, sedih banget. Kayak ngerasa kayak keluarga sudah gitu ya. Apalagi saat kalau korban tuh kalau ada bagi makanan. Artinya Kayak korbannya keluarga sudah baik dengan lingkungan, iya. Mbak ya? Terutama ibunya. Iya, ibunya terutama. Saat ini, material longsor masih menimbun sejumlah rumah milik warga. Sementara keempat korban terdiri dari Hamdana, Nasrul, Nurul Sakira, dan Fitri telah dimakamkan. Warga berharap kejadian memilukan ini tidak terulang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Bersama rombongan, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji kunjungi lokasi longsor di Jalan Belimau Raya, Lempake, Samarinda Utara, Rabu siang. Setelahnya, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan kepada korban dan perwakilan keluarga. Terdapat 8 keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut. Dari pantauan di lokasi longsor, Seno Aji yakin areal tersebut merupakan kawasan tidak layak huni. Kontur tanahnya mudah bergerak dan membahayakan keselamatan jiwa. Untuk memastikan pernyataannya tersebut, Seno Aji sudah menghubungi ahli geologi untuk memastikan kondisi tanahnya. Tepatnya di Belimau, ada korban longsoran dari beberapa kepala keluarga, ada 5 kepala keluarga. Namun dari 1 kepala keluarga ada yang meninggal 4 orang, kemudian 2 orang luka-luka. Kita tinjau ke sini, memang keberadaannya kalau kita lihat dari penampakan morfologinya memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi. Saya sudah kontak dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang ada di Kalimantan Timur supaya mereka melakukan mitigasi bencana. Seperti diketahui, bencana tanah longsor di wilayah Belimau ini tidak hanya merusak bangunan, namun juga menelan korban jiwa. Terdapat 4 orang tewas terkubur di reruntuhan. Mereka ini terdiri dari seorang ibu dan 3 anak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Relawan dan potensi SAR di Samarinda sepanjang Rabu siang dikerahkan untuk membantu pencarian seorang bocah laki-laki yang diduga tenggelam di anak sungai. Lokasinya berada di kawasan Simpang Pasir, Palaran, Samarinda. Operasi SAR ini digelar setelah pihak keluarga mengaku kehilangan korban dan hanya menemukan sepedanya di pinggir sungai. Peristiwa memilukan ini bermula saat korban berpamitan hendak bermain. Saat meninggalkan rumah, korban menaiki sepeda. Namun saat menjelang malam, korban tak kunjung pulang sehingga membuat keluarga panik. Untuk pencarian kali ini, tim SAR membagi 2 kawasan, yakni penyisiran di sungai dan penyisiran di darat. Anak diduga terseret arus di sungai di sekitaran Palaran. Itu diketahui sekitar pukul 17 itu ditemukan sepeda korban itu berada di tepi sungai. Upaya yang dilakukan dari Basarnas sendiri? Setelah kami tiba di lokasi, kami berkoordinasi dengan unsur yang berada di lokasi duluan, teman-teman dari potensi. Kami melaksanakan penyisiran baik menggunakan rubber boot, perahu-perahu dari masyarakat, dan penyisiran melalui darat. Untuk pencarian sepanjang Rabu siang ini, areal yang disisir hingga radius 5 km. Sejauh ini korban masih belum ditemukan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.